Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Widyaka Putri selaku pembicara pertama dan Tia Safira selaku pembicara kedua akan menyampaikan materi mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki 4 bahasan penting, yaitu pengertian, sumber hukum, tujuan, dan asas. Pengertian: otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri dan kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sumber hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998. Yang ketiga ada ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Yang nomor 5 ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Yang terakhir Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tia Safira. Tujuan otonomi daerah. Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu yang pertama tujuan politik. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua yaitu tujuan administratif. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Dan yang ketiga, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Asas otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Yang kedua, asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.